Langsung aja nih, dia ada Teh Hesti. Hai Teh Hesti. Hai. Ini toko kedua juga lagi nungguin nih. Oh iya, kalau kedua nanti di belakang gue ada. Biar belum pisah-pisah ya, enak. Yoi. Teh, apa kabar sih Teh? Baik dong, Cak. Jadi sekarang lagi ngapain aja nih Teh? Sekarang lagi depan lu nih. Tawa-tawa nih. Ini podcast biasanya diteleponin, kalau sekarang di depan muka. Yoi, langsung kan. Kali ini sebenarnya Aca lagi pengen ngobrolin soal ini sih, rumah tangga dan keseharian Teteh gitu. Kan sekarang banyak banget ya ibu-ibu yang sudah berumah tangga, yang udah punya anak tapi masih tetap produktif gitu. Apalagi sekarang Teteh kan juga punya bisnis nih. Nah, maksudnya dalam kesibukan Teteh, nge-host juga, syuting juga, terus ngurusin keluarga. Nah, sebelumnya kan juga Aca tahu ya bisnisnya Teteh kan sebelumnya bukan mie ya. Sebelumnya kan salmon. Nah, sekarang Teteh beralih ke mie nih. Cerita dulu dong Teh, gimana sih Teh sekarang sama Kak Edo nih hubungannya? Baik ya. Gimana sih? Gue jadi ngeri-ngeri sedep. Hubungannya gimana sih? Oh, maaf, salah. Ya gimana sih Teh cara Teteh nih ya, apalagi lagi SFH gini, bisa bagi waktu gitu loh. Kayaknya malahan sekarang bukannya jadi lebih gampang bagi waktu ya, karena apa-apa semuanya dilakuin online. Jadi kita kayak untuk ketemu langsung di luarnya lebih dikurangin. Jadi kalau misalnya ada meeting, ada apa, langsung main zoom aja. Kayak lumrah aja kalau sekarang. Menurut gue malah kalau kayak pertemuan lebih gampang. Cuman emang gak praktis sih kalau gak ketemu langsung atau kita terjun langsung. Tapi kalau kayak ngomongin soal pengaruhnya kalau ke hubungan di masa pandemi ini sih, menurut gue sih nggak ada pengaruh yang signifikan ya. Emang kita kurang quality time, me time berdua. Justru me time berdua banyak banget. Kebanyakan malah. Tapi kalau di luar itunya tuh emang lebih berkurang gitu, karena kita ada punya planning kesana kemari itu berkurang banget. Karena bisnisnya si Miredo ini kan gue punya bisnis mie itu ya, Cak. Miredo ini muncul ketika masa pandemi justru. Iya, dan Aca tahu tuh pas Teteh awal-awal mau bikin. Nah, cuman maksud Aca, Miredo ini kan cabangnya banyak ya Teh. Nah, itu gimana Teh? Maksudnya Teteh menyesuaikan, apalagi kan partnernya kan Teteh banyak juga ya. Jadi gimana sih Teh ini karena jujur Aca tuh partner bertiga aja. Juga ya menyamakan pendapat itu kan susah ya. Ini apalagi Teteh punya cabang nggak cuma satu, apalagi juga partnernya banyak. Gimana Teteh menyesuaikannya? Ini yang namanya learning by doing ini gue yang terjadi sama Miredo ini. Partner gue cuma berdua sebenarnya. Gue cuma berdua sama teman gue, tapi ada untuk yang ngurus keuangan gue narik kakak gue. Kakak gue akhirnya terlibat lebih dalam. Gue emang pasif jatuhnya. Kakak gue sama partner gue satu lagi tuh itu emang yang lebih aktif deh kayak gitu. Terus sampai akhirnya punya cabang, karena kan emang gue bisnisnya small ya gitu kan. Emang kita ngambilnya lebih ke kuota gitu, lebih ke banyak kita mainnya mass gitu kan. Jadi emang harus bisa nyebar cepat. Berarti ini franchise ya Teh? Belum franchise. Jadi kita sistemnya masih kerjasama. Cuman sambil berjalan nih kan kita kayak nekat gitu ya awalnya, kayak aduh Cak, udah deh gue ini, ayo kita buka langsung nih, tak kerjasama sama yang punya tempat. Jadi sharing gitu, bisnis sharing 50-50. Tapi lu punya tempat, kita siapin bisnis manajemennya. Itu enak banget sebenarnya buat mereka, karena yang pusing kita. Kayak satu, 1, 2, 3, lama-lama kita pusing, Bo. Itu akhirnya kita stop dulu. Akhirnya ya udah, walaupun kita buka itu rata-rata buka tempat sendiri. Jadi untuk yang bisnis kerjasama kita lagi masih pelajarin. Ini kayak gue bener-bener belajar sih, Cak. Waktu itu juga pernah dapat review jelek, pernah kena gue. Itu tuh kayak stres gitu segala macam. Waktu awal kan gue pikir bisnis mie itu lebih gampang deh daripada salmon, tuh kan ribet ya. Ternyata mie itu lebih pusing. Apalagi mie itu harus fresh segala macam. Dan gue pakai supplier kan nih ya. Dan supplier itu kadang-kadang bisa dipegang, kadang-kadang enggak. Pernah kita zong gitu, dia ngasih mie kualitinya enggak bagus. Kita miss kayak gitu tuh. Udah dapat sampai ke customer. Wah, dapat bahkan waktu itu review jelek dari apa. Tuh langsung kita coba udah backup. Cuman emang dapat feedbacknya malah bagus. Jadi yang beli malah banyak banget. Iya, maksudnya kayak kritik dan saran tuh sebenarnya penting banget. Penting banget. Itu Ca, jadi gue ngalamin tuh masa itu tuh gue yang anjir. Itu tuh stres gitu, baru mulai udah di review jelek kayak gitu-gitu kan. Nah sekarang kita bahkan akhirnya mulai semuanya from scratch. Jadi bahkan mie mentah pun kita buat semuanya. Berarti kan maksudnya kita semua yang namanya restoran kan pasti punya lah ya Teh pengalaman yang gak menyenangkan lah, kayak review dan segala macam kerepotannya gitu. Nah sekarang totalnya berarti ada berapa cabang yang punya Teh Hesti sendiri? Berarti kan belum franchise kan gitu? Belum. Jadi Bogor udah nih lagi jalan baru. Kalau Bogor Lebak Bulus, Bekasi, Rawamangun, Ben Hill,
Benhil sama Sagu. Ada 6, tapi 2 yang kerjasama. Nah, berarti kan sekarang udah ada 6 cabang. Berarti nanti ke depannya akan ada ya, maksudnya calon-calon investor yang nantinya akan menjadi franchise-franchise Karena itu. emang tujuannya buat franchise. Emang tujuannya di situ. Cuman kita tuh pengennya firm dulu banget aja deh, baru deh ayo gitu. Iya sih bener sih Teh, maksudnya kita mendingan pelajarin dulu, tahu banget dulu daripada takutnya gegabah kan gitu. Karena emang momentum-momentum kayak gini emang gatel sih, pengen bikin buka banyak ya kan Teh. Apalagi ini kan maksudnya Teteh kan kayak yang spot by spot gitu loh model restorannya, bisnisnya gitu. Jadi emang itu sih yang emang kadang nahan kontrolnya untuk supaya nggak nafsu untuk bikin gue pengen buka di D, E, F, G dan seterusnya gitu. Bayangin aja kayak Banget. untungnya kayak misalnya cuman per mie misalnya kayak 1000 loh, hitungnya kita udah 1000 bukan kayak puluhan ribu. Itu udah kayak gitu tuh kita ngitung cuan. Iya makanya, nah terus abis itu kan berarti bisnis ini udah berjalan dari bulan Februari ya, ya kan? Iya. Waktu Teteh cerita sama Aceh tuh Februari kan? Februari pokoknya running bangetnya di Maret, pokoknya awal-awal pandemi banget, bener-bener kita lagi ngedekor kedai. Ya awal-awal yang Aceh baru buka mineral. Gue baru lagi ngedekor kedainya, tiba-tiba PSBB. Iya banget sih Teh, bener. Sebenarnya itu jadi bikin mental kita lebih kuat sih Teh. Sebenarnya hikmahnya lah gitu, kita yang memang buka tiba-tiba di tengah pandemi ini, karena jadinya kita belajar gitu untuk kedepannya akan ada badai apa lagi nih, udah tahu gitu cara meminimalisirnya gimana. Jadi gue sempat waktu itu bukanya 2 tempat ya, satu di Karangtengah, satu lagi udah pindah tapi di Lebak Bulus sekarang, satu lagi tuh di BRI. Sudirman belakang, Benhil. Belakang. Sekarang Benhilnya beda lagi. Itu tuh kalau pas masa pandemi orang kantoran tuh sampai bisa 1000 kali ke situ gitu. Iya. Pas gue buka, ya Allah itu gak ada. Iya kebayang sih Teh Aceh, karena itu kan pusat kantoran. Gak ada itu. Makanya akhirnya kita pergi dari situ udah. Iya sih, maksudnya ya Aceh juga kayak semua lah ya kena dampak lah pandemi. Maksudnya mineral juga, apalagi kalau pas PSBB, wah itu apalagi PSBB yang sampai 2 kali tuh Teh, kita kan semua jadi harus menyiapkan frozen food dan segala macemnya kan kalau kafe gitu. Jadi kayak bener-bener kerasa banget gitu. Nah tapi Teh dengan akhirnya Teteh melewati bisnis-bisnis yang sekarang udah bermacam-macam ya, berarti bukan cuma salmon doang. Berarti kan Teteh udah 2 kali nih, maksudnya udah makanan nih soal pengalaman gitu. Itu apa sih maksudnya komen dari Kak Edo sendiri gimana ngelihat Teteh yang sekarang udah aktif di bisnis? Kayaknya gue sebenarnya udah berapa kali kayak nyoba bisnis makanan, terus fail juga udah berapa kali. Gue tuh orangnya nggak nyerah aja gitu, ayo aja yuk jalanin. Kalau Edo sih nggak masalah sih, Edo justru yang emang support belakang, justru dia yang bisnis ini kan emang ya buat keluarga kan intinya ya, justru dia emang yang lebih ngejalanin juga, bahkan dia yang kadang lebih sibuk di situ. Ya berarti justru emang yang paling penting adalah support dari suami ya, maksudnya ya sesuai dengan ridonya suami. Orang mikirnya Miredo, Edo ya. Hancur. Nah, kita sesimpel itu. Ini apa ya? Tadinya namanya mau mikir, takutnya gue mikirin mulu. Banyak mikir, akhirnya Miredo. Tapi ada gak sih Teh pesan dari Kak Edo? Maksudnya biar bagaimanapun kan kita kan sebagai perempuan kan tetap kan harus prioritaskan keluarga gitu, dengan kesibukan Teteh segala macam. Pesan apa sih yang Kak Edo selalu bilang ke Teteh yang Teteh selalu inget? Kalau yang soal berbisnis, gue tuh orangnya agak yang gampang percaya apapun gitu, Ya, kayak emang. gampang ayo deh gitu, ayo gitu. Ayoan aja. Ayo gitu, anaknya tuh gampang hayo. Terus mungkin kalau Edo gue ceritain, dia akan diam aja gitu, dia bilang ya udah. Tapi ntar dia selalu yang nahan gue sih. Dia segala apapun, mau bisnis, mau beli sesuatu barang apapun, dia yang nahan gue, nggak berlebihan. Itu sih dia sih. Terus terakhir ya Teh, kan Teh Esti kan sebentar lagi insya Allah mau 11 tahun ya pernikahannya. Apa sih yang paling Kak Esti ingat, momen yang Kak Esti tuh gak bisa lupain bareng Kak Edo? Apalagi di tengah pandemi gini kan pasti hikmah dalam berumah tangga kan makin dapat ya Teh, Masya Allah ya. Karena memang titik ini tuh pandemi tuh kayak semua dampak yang dimana titik terendah mungkin ya, maksudnya secara global gitu. Apa sih Teh yang paling Teteh ingat? Justru gue lagi ngalamin titik ternyaman sama Edo. Titik ternyaman banget gitu. Jadi kayak apapun sekarang tuh lebih kayak udah jarang berantem kayak gitu-gitu. Cuman pokoknya apa ya, momen Mak kali ya Teh. banget sih. Gue sih lebih kayak cuek. Cuman kayak sekarang momen-momen klingi gue lebih banyak sama dia dibanding sebelum-sebelumnya. Iya sih bener ya. Karena emang ya itu berarti yang tadi Aca bilang, justru sebenarnya pandemi yang mungkin di luarnya kita lihat negatif gitu, maksudnya kayaknya jelek gitu, tapi ternyata hikmah yang kita dapat segitu besarnya gitu. Ya itu sih. Nah kalau Teteh mau ngomong sama Edo sekarang mau ngomong apa Teh? Di sini lo mau ngomong apa?
Sekarang kan gue salamannya udah beda sekarang. Biasanya kan gue cuma kiss doang sama Edo. Sekarang cium tangan, dia juga cium tangan, terus dia cium jidat. Sekarang gitu. Gemes. Berkah-berkah. Nah, berarti bahasa kasihnya sentuhan. Iya, sekarang lagi gitu tuh. Baru nih lagi kita lakuin belum sebulan. Jadi gue bilang, apa ya? I love you aja deh. Asik. Teh, terakhir untuk temen cerita Aca, Teteh mau ngasih quotes apa? Apa ya? Pokoknya hidup itu akan berakhir indah. Jadi kalau emang belum indah, berarti belum berakhir. Gemas. Teh, terima kasih banyak, Teh. Sama-sama aja. Wah, teman cerita Aca terima kasih banyak ya. Semoga tadi yang udah di-sharing sama Testi bisa ada manfaatnya. Dan yang jelek-jelek dibuang aja. Thank you banget. Pokoknya dengerin terus podcast cerita Aca. Sampai ketemu lagi di teman cerita Aca selanjutnya. Bye-bye.